Semoga di masa Prapaskah ini kita mau belajar dari si pemungut cukai untuk bersikap rendah hati, menyadari segala kedosaan kita, kelemahan-kelemahan kita, menyadari bahwa di dalam setiap usaha yang kita lakukan, Allah bekerja. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 29 Maret, Pekan Prapaskah yang ketiga. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar doa, amal dan puasa kami jalankan dengan hati yang murni. Semoga laku tobat yang kami jalani menjadikan kami orang-orang yang semakin rendah hati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang-orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku seorang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini menampilkan dua tokoh utama yang kontras, orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi pergi ke bait Allah dengan membawa beban perbuatan baik, dengan keyakinan bahwa ia akan menjadi pembenaran baginya. Dia yakin bahwa semua perbuatan baiknya itu yang disatukan dapat mengklaim untuk keselamatannya. Sebaliknya, pemungut cukai menunjukkan kepada Tuhan satu-satunya hal yang dia miliki, yaitu dosa-dosanya, kesengsaraannya, dan kemiskinan batinnya. Dia tahu bahwa dia tidak pantas mendapatkan apapun dan bahwa keselamatan hanya bisa datang kepadanya secara cuma-cuma. Pemungut cukai ini dibenarkan karena sikapnya itu. Saudara-saudariku yang terkasih, punya kerendahan hati, mau mengusahakan yang terbaik dalam hidup bersama, dan percaya pada rahmat Allah
Itulah kualifikasi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kualifikasi itu pada satu sisi membantu untuk menyelaraskan perbuatan kita dengan kehendak Allah. Semoga di masa Prapaskah ini kita mau belajar dari si pemungut cukai untuk bersikap rendah hati, menyadari segala kedosaan kita, kelemahan-kelemahan kita, menyadari bahwa di dalam setiap usaha yang kita lakukan, Allah bekerja. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk mengembangkan sikap rendah hati. Karena seperti yang disabdakan oleh Yesus sendiri, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Semoga kerendahan hati membantu kita untuk bersikap lepas bebas dan menjadikan Allah sebagai yang utama dalam persiapan memasuki kerajaan Allah. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.